Halo semuanya, selamat datang di Unsrat Podcast, media yang memberikan informasi up to date seputar dunia pendidikan, pengajaran, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Samratulangi, universitas yang unggul dan berbudaya. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Halo Unsrat Podcaster, salam sehat, selamat bertemu kembali dengan kami Unsrat Podcast episode ketiga. Dalam episode ini, kita akan berbincang mengenai proses perkuliahan di era pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Sari Paturusi sebagai salah satu tenaga pengajar atau dosen di Universitas Samratulangi, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Unsrat Podcaster, seperti kita alami bersama, situasi dan kondisi di zaman pandemik ini mengharuskan kita untuk bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Nah, bagaimana proses pembelajaran dari rumah tersebut dapat terlaksana baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa? Jangan beranjak dulu Unsrat Podcaster, karena hal tersebut yang akan kita kupas tuntas dalam episode ini dengan tema Kuliah Zaman Now, Unsrat e-Learning Solusi Pembelajaran di Tengah Pandemi. Unsrat Podcaster, untuk membahas topik tersebut, telah hadir bersama kita narasumber dari Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran LP3 Unsrat. Saya perkenalkan yang pertama Bapak Dr. Insinyur Max Revolta John Runtuwene MSI. Salam sehat, saya sapa akrab Nerjon. Salam sehat Nerjon. Beliau sehari-hari dipercayakan sebagai Ketua LP3 Unsrat, dan yang mendampingi beliau Bapak Dr. Saroyo MSI sebagai Koordinator Pusat Pengembangan dan Sistem Pembelajaran di LP3. Salam sehat Ner Saroyo. Unsrat Podcaster, tidak berlama-lama kita akan mulai dengan bincang-bincang santai dengan kedua narasumber kita ini. Nah, yang pertama kepada Nerjon ya, bagaimana LP3 Unsrat merencanakan, melaksanakan dan kemudian mengevaluasi implementasi pembelajaran tersebut? Ya, terima kasih Inci Sari untuk pertanyaannya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa melihat keberadaan mahasiswa kita sebagai generasi pembelajar yang diketahui sebagai generasi Z. Generasi Z itu mempunyai beberapa karakteristik, antara lain mampu melaksanakan beberapa tugas dalam waktu yang sama. Perangkat favoritnya biasanya itu smartphone, menguasai teknologi IT dengan baik, dan lebih menyukai format-format audiovisual, mudah memahami contoh yang konkret, gemar berimprovisasi, berinovasi, dan sebagainya. Perkembangan teknologi dan karakteristik generasi Z yang oleh mahasiswa harus kita implementasikan dalam pembelajaran agar strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik si pembelajar, maka LP3 tentunya dapat melaksanakan perencanaan, pelaksanaan evaluasi yang dapat dilaksanakan secara mudah, efisien, dan efektif. LP3 sudah menyusun perencanaan dan implementasi serta evaluasi program melalui workshop, antara lain workshop e-learning bagi dosen-dosen Unsrat, dan juga pimpinan Unsrat menyediakan hibah bagi dosen-dosen dalam penyusunan modul-modul e-learning maupun e-learning multimedia. Sekira demikian, terima kasih. Oke, menarik ya Nerjon, bahwa ketika kita menyiapkan pembelajaran tersebut, proses pembelajaran harus memperhatikan karakter dari pembelajar, yaitu mahasiswa kita ya. Dan dalam pembelajaran mata kuliah, bagaimana nih LP3 menyiapkan platform pembelajarannya, kemudian perencanaan programnya, dan tentunya itu harus ada kerjasama dengan unit-unit kerja yang terkait. Kira-kira bagaimana koordinasi antar lembaga atau unit dari Unsrat ini? Ya, terima kasih. Dalam menyiapkan proses platform pembelajaran dari Unsrat, tentunya LP3 itu tidak berjalan sendiri. LP3 tentu mendapat juga arahan dari pimpinan universitas
Ibu Rektor, para Wakil Rektor, dan tentunya LP3 juga bekerja sama dengan unit pelaksana teknis teknologi informasi komputer dalam menyusun perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran daring dengan platform Moodle untuk pembelajaran daring asinkronus. Dan pada saat ini dosen dan mahasiswa dapat mengakses program-program tersebut melalui portal Inspire. LP3 melalui Pusat Teknologi dan Inovasi Pembelajaran secara melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan pembelajaran daring melalui portal Inspire, dan hasilnya akan digunakan dalam perbaikan dan penyusunan program-program ke depan. Dan untuk pembelajaran sinkronus, UPT TIK sudah menyediakan fasilitas penggunaan Zoom Meeting sebagai sarana tatap muka pembelajaran daring bagi dosen-dosen di Universitas Samratulangi. Oke, terima kasih Nerjon. Jadi Unstrat Podcaster, di Unstrat itu telah ada platformnya. Kemudian bisa dihubungkan dengan portal Inspire, baik pembelajaran sinkronus maupun asinkronus menurut keterangan Nerjon tadi. Dan mungkin Unstrat Podcaster penasaran ya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pembelajaran daring ini? Nah, mungkin Ner Saroyo bisa memberikan definisi atau gambaran apa yang dimaksud dengan pembelajaran daring ini. Baik, jadi daring itu singkatan dari kata dalam jaringan, dalam atau jaringan, ya. Bahasa Inggrisnya online. Online. Kata ini kebalikan dari luring, luar jaringan, yaitu pembelajaran tatap muka klasikal konvensional seperti biasanya. Jadi pembelajaran daring atau online itu dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dilakukan dengan pemanfaatan jaringan secara online menggunakan aplikasi teknologi IT. LP3 bekerja sama dengan UPT TIK menggunakan Zoom Meeting. Jadi sinkronus itu artinya dosen dan mahasiswa dalam waktu yang sama itu mengakses platform yang sama. Itu sinkronus. Sementara itu pembelajaran daring asinkronus itu menggunakan platform yang dikembangkan UPT TIK, yaitu Moodle yang dari aslinya standar kemudian ditambah beberapa fitur yang sangat menarik baik bagi dosen dan bagi mahasiswa, serta mudah di dalam mengimplementasikan bagi dosen dan bagi mahasiswa mudah di dalam mempelajarinya. Unstrat e-learning ya, Ner Saroyo. Ya. Sejak kapan ini Unstrat e-learning ini dikembangkan di Unstrat, dan sampai sejauh mana bisa diakses oleh dosen maupun mahasiswa saat ini? Baik, jadi sebenarnya e-learning Unstrat itu sudah mulai dikembangkan sejak 2011 lalu. Jadi sudah 10 tahun. Wah, melalui juga, ya, platform pembelajaran daring di e-learning.unstrat.ac.id. Nah, platform tersebut menggunakan LMS Moodle atau Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, yang seperti tadi saya sampaikan dari model yang standar kemudian diperkaya oleh UPT TIK dalam rangka untuk lebih menarik dan lebih mudah di dalam pengimplementasiannya. Namun dalam kondisi pandemi akhir-akhir ini, kemudian dalam tanda kutip semua pihak baik itu dosen maupun mahasiswa itu dipaksa dalam tanda kutip untuk lebih mengoptimalkan dan mengefisienkan penggunaan platform Moodle ini di Unstrat, sehingga pada saat ini bersama-sama dengan Zoom Meeting, Moodle ini sudah menjadi satu kesatuan pembelajaran yang tadi saya sebutkan untuk sinkronus maupun asinkronus itu. Sudah lama ternyata ya platform Unstrat e-learning ini hadir, tetapi optimal sejak kondisi pandemi. Jadi memang bisa dikatakan bahwa Unstrat telah siap ya untuk ya, pembelajaran daring ya. Sangat siap. Nah, apakah platform tersebut dapat memenuhi kebutuhan dosen dan mahasiswa, terutama di dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan?
Nah, di proses belajar mengajar kan kita punya CPL ya, capaian pembelajaran lulusan. Kira-kira bagaimana platform ini bisa memenuhi kebutuhan dosen dan mahasiswa di dalam mencapai CPL dari mata kuliah tersebut? Baik, jadi pembelajaran itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut atau pengembangan. Dalam pelaksanaannya, Portal Inspire memberikan fasilitas bagi dosen untuk dapat mengunggah rencana pembelajaran semester atau RPS. RPS pada dasarnya ialah satu dokumen pemaparan bagaimana strategi itu dilaksanakan dalam rangka pencapaian CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Di dalam RPS, CPL itu kemudian dirumuskan kembali menjadi kata yang lebih umum yang kita sebut dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK selanjutnya dipecah lagi menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil yang kita sebut dengan sub CPMK. Portal Inspire mewadahi itu semua, termasuk di dalam dosen melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah dosen tahu persis seberapa persen capaian materi di dalam pembelajaran itu, yang pertama. Yang kedua, dosen dapat membuat presensi, apakah presensi melalui kode presensi atau dosen sendiri yang akan melakukan presentasi kepada mahasiswa. Kemudian memasuki proses pelaksanaan pembelajaran, Portal Inspire juga menyediakan link bagi dosen untuk dapat mengakses modul e-learning yang sudah disusun. Jadi di dalam modul e-learning itu sudah tersedia materi-materi pembelajaran, kemudian assignment atau tugas-tugas dan sebagainya. Oke, menarik sekali ya Mner Saroyo. Jadi sistem yang ada baik dari Portal Inspire maupun Unstrat e-learning bisa memfasilitasi hal-hal tersebut. Jadi konfirmasi lagi ya Mner Saroyo, mungkin Unstrat Podcaster ingin tahu di Unstrat e-learning itu bisa menaruh materi ya, konten pembelajaran mata kuliah. Kemudian apalagi yang disediakan? Tugas assignment bisa. Kemudian di sana juga tersedia untuk pelaksanaan ujian atau kuis ya. Kemudian seperti WA, sebenarnya di Moodle juga tersedia forum chat ya, fitur forum ya, sehingga antara mahasiswa dengan dosen maupun mahasiswa dengan mahasiswa itu dapat berkomunikasi menggunakan forum diskusi itu. Walaupun memang kebanyakan untuk cepatnya kita masih tetap didukung dengan penggunaan WA itu. Ya, kemudian juga tadi saya sampaikan bahwa UPTTIK memperkaya konten maupun fasilitas di dalam Moodle itu, yaitu evaluasi pembelajaran oleh mahasiswa setiap akhir perkuliahan, sehingga apa yang tadi dilakukan oleh dosen dalam monitoring dan evaluasi akan di cross check dengan evaluasi dari mahasiswa. Ya, oke. Nah, sistemnya telah ada. Tentunya dosen-dosen perlu diperlengkapi juga ya untuk bisa belajar dalam tanda kutip menggunakan sistem tersebut. Nah, mungkin ke Mner John ya, bagaimana LP3 ini meningkatkan kompetensi dosen di dalam menyiapkan, kemudian mengimplementasikan serta mengevaluasi pembelajaran daring yang dilaksanakan melalui platform Unstrat e-learning ini, teristimewa di masa pandemi COVID-19. Ya, terima kasih Intisari. LP3 memang mempunyai tugas seperti yang termuat dalam UTK Unstrat, bahwa LP3 itu punya tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi program-program pengembangan pembelajaran di Universitas Samratulangi. Tentunya termasuk dengan penyiapan dari tenaga-tenaga dosen untuk mencapai proses pembelajaran di Unstrat, terutama dalam menghadapi masa pandemi ini. Dalam mempersiapkan dosen, LP3 sudah melaksanakan berbagai workshop dan pendampingan dalam proses pembelajaran daring. Pada tahun 2020
sudah dilaksanakan 5 kali. Wah, 5 kali memang kalau 500-an. Offline kita terbatas. Tapi karena ini online workshopnya, LP3 kadang-kadang kewalahan untuk menampung minat daripada dosen-dosen karena memang mereka sangat butuh. Mereka sangat butuh sehingga barangkali ya sekitar 150-an sampai 200-an per pelaksanaan workshop ya. Pelaksanaan workshop. Jadi kalau 5 kali mungkin kita sudah 700-800 orang yang ikut dalam workshop ini. Itu semua fakultas ya? Untuk semua fakultas. Dan pada tahun ini ternyata juga masih banyak dosen yang ikut melapor ke LP3 untuk ikut karena juga mungkin ada beberapa materi yang mereka senang dan mereka ikut lagi dalam workshop ini. Jadi berulang mereka ikut. Kemudian ada lagi yang dilaksanakan oleh LP3 untuk meningkatkan atau memotivasi Bapak Ibu dosen dalam pembelajaran daring, Nerjon? Ya, ada juga yang oleh LP3 mendapat dukungan dari pimpinan Unsrat, dari Bu Rektor dan para wakil rektor. LP3 juga menyediakan dana untuk menulis modul-modul pembelajaran. Okay. Modul-modul pembelajaran baik yang e-learning maupun yang e-learning multimedia. Okay. Dan dampak dari adanya workshop dan adanya hibah dari LP3 ternyata sampai tahun 2020 kita sudah punya kurang lebih 738 modul. Oke, cukup banyak juga ya. 738 modul dari 2176 mata kuliah. Ya. Dan kalau ini dipresentasikan, ya kira-kira 33,9%. 33,9% mata kuliah kita yang sudah punya modul e-learning. Oke, baik. Unsrat Podcaster, tadi kita telah mendengar bagaimana pembelajaran daring dari LP3 atau dari dosen. Dan saat ini kami juga menghadirkan salah seorang narasumber yang akan memberikan testimoni bagaimana beliau melaksanakan atau mengikuti pembelajaran daring di era pandemi COVID-19 ini. Unsrat Podcaster, kita hadirkan mahasiswa Aurel Kirei Kalo, disilahkan. Apa kabar Aurel? Salam sehat? Salam sehat, Ci. Oke, saya sapa akrab Kirei ya, dipanggil sehari-hari Kirei. Dan Kirei ini adalah mahasiswa Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Angkatan berapa Kirei? Angkatan 2018. 2018. Oke, jadi Kirei ini mahasiswi semester ke-6 ya, Unsrat Podcaster. Jadi kurang lebih telah 6 semester menikmati atau mengikuti pembelajaran daring di Unsrat. Kirei bagaimana mengakses materi di Unsrat e-learning atau kalau dikatakan tadi melalui portal Inspire. Bagaimana pengalaman Kirei untuk mengakses materi-materi kuliah tersebut? Kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri, selama ini mengakses materi dari portal Inspire itu sendiri sangat mudah diakses karena kami sebagai mahasiswa tidak perlu login di banyak akun. Kami hanya perlu login di satu akun saja, kami dapat langsung menggunakan berbagai fitur yang telah disediakan. Oke, kemudian tentang konten-konten atau materi-materinya, kan tadi dikatakan oleh Nersa Roy maupun Nerjon, kontennya ada yang text based mungkin ya, kemudian ada yang video atau audio. Kira-kira sebagai mahasiswa nih ya, Kirei mewakili Unsrat Podcaster sekalian, materi yang bagaimana atau konten bagaimana yang lebih diinginkan atau lebih dipahami oleh mahasiswa? Terima kasih. Kalau dari saya pribadi, saya lebih mudah memahami materi jika diberikan materi secara video. Oke, jadi video saya lebih mudah memahami jika materi itu disampaikan secara video karena kadang kalau hanya dibaca dari teks itu kurang mengerti bahasa yang diberikan. Jadi menurut saya itu selama saya menggunakan e-learning Unsrat atau portal Inspire, saya lebih mudah memahami jika materi itu diberikan secara video. Oke,
Oke, mungkin berkorelasi dengan apa yang dikatakan tadi, disampaikan pertama bahwa karakteristik pembelajar kita adalah generasi Z ya, Nerjon, Nersaroyo. Jadi materi yang diinginkan atau itu materi dalam bentuk video. Nah, kira-kira pembelajaran daring apakah menyenangkan bagi Kirei, teristimewa di dalam kondisi pandemi ini? Terima kasih. Kalau dari saya pribadi itu pembelajaran daring ada sukanya, ada dukanya. Tetapi kalau dari sukanya itu tentu kami dapat lebih mudah mengakses karena materi kami tidak harus pergi ke kampus, kami dapat mengakses materi di mana saja dan kapan saja. Jadi kami lebih mudah dalam membagi waktu untuk belajar. Dan terlebih kalau dari saya pribadi itu yang menjadi suka dalam masa pembelajaran daring saat ini, saya bisa mengambil seperti saat ini saya sedang magang. Saya bisa mengambil magang itu dikarenakan perkuliahan secara daring. Jadi saya bisa mengontrak mata kuliah yang mungkin harus dikontrak sebenarnya semester ke depan, tetapi saya bisa kontrak semester ini karena walaupun saya di kantor, saya dapat tetap mengikuti pembelajaran yang ada. Jadi multitasking ya, Unstrat Podcaster, dan mahasiswa bisa belajar sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan mereka. Nah, tadi sukanya ya, kita dengarkan juga mungkin dukanya dari Kirei. Bagaimana tentang pembelajaran daring? Kalau dukanya mungkin di pembelajaran daring itu, yang pertama pasti jadi jarang bertemu dengan teman-teman secara langsung. Tidak bisa bertatap muka langsung dengan teman-teman. Duka yang kedua mungkin kadang kalau ada masalah jaringan, masalah jaringan yang kadang membuat menjadi sedikit tertinggal di materi yang ada. Tapi yang menjadi solusi, walaupun mungkin ada kendala jaringan itu, dosen-dosen kami itu tetap mengupload materi di portal Inspire. Jadi walaupun mungkin kami sedikit tertinggal, kami dapat tetap mengejar ketertinggalan materi itu yang disebabkan oleh gangguan jaringan. Jadi ada repositorinya juga ya di Unstrat e-learning. Baik Unstrat Podcaster, menutup perbincangan kita kuliah zaman now Unstrat e-learning, solusi di tengah pandemi. Terima kasih bagi Unstrat Podcaster yang sudah bersama dengan kami mengikuti bincang-bincang santai di Unstrat Podcast episode ketiga. Terima kasih untuk narasumber kita, Nerjon, Nersaroyo, dan juga Kirei. Dan Unstrat Podcaster, jangan lupa like and subscribe dan untuk kembali mengikuti Unstrat Podcast episode berikutnya. Unstrat, Universitas yang unggul dan berbudaya. Salam sehat. Hai, terima kasih sudah menyaksikan Unstrat Podcast dengan setia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalian juga bisa share ke seluruh akun sosial media yang kalian punya. Dan kalian bisa klik juga tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari Unstrat Podcast. Unstrat, Universitas Unggul dan Berbudaya.